Oke, kelihatan Bapak Ibu share screen yang saya tampilkan? Bu Erni, Sudah kelihatan Pak. sudah kelihatan ya? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan materi tutorial pada pagi hari yang berbahagia ini, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Idul Adha bagi kawan-kawan yang merayakannya, dan juga kepada special guest kita ya, mungkin dari Sheffield, Inggris. Dan ini tetangga saya dulu nih, kalau saya dulu di Newcastle ya, dan ini dari Sheffield, itu Bapak Rama. Nah, mungkin di Inggris masih pagi ya, karena kita duluan daripada Inggris, jadi bukan sore tapi pagi. Dan juga kepada spesial tamu kita, Bapak Dr. Arya Susanti dari Jakarta, yaitu dosen, dan Bapak Dr. Anugrah Aji Pariris. Yang ketiga, Bapak Dr. Wayan Cahya. Yang keempat, Bapak Dr. Zulkifli, SPI, MSI. Jadi termasuk juga dosen di Jakarta ya. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di webinar ini. Saya merasa mendapat kehormatan sekali sebagai narasumber, dan juga kepada kawan-kawan di grup Telegram YouTuber yang sudah bergabung juga. Jadi peserta kita ada dari grup Telegram kita, yaitu YouTuber Indonesia, dan juga dari peserta umum. Nah, di sini oke, sebentar. Nah, di sini perkenalkan, saya sebetulnya berada di Kota Pekanbaru, Riau. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di Pekanbaru, itu boleh berkenalan atau mampir ke Universitas Riau. Nah, di sini sebagai ini ya, orang Pekanbaru, ya dikenal juga dengan orang Melayu ya. Nah, orang Melayu biasanya tidak lengkap kalau tidak berpantun. Di sini izinkan saya untuk mengucapkan pantun. Oh ya, sebelumnya di dalam pemakaian ini semacam ini ya, topi yang saya pakai ini, apa namanya ya? Saya lupa, tajak ya. Jadi tajak yang pakai ini adalah tajak dari Bali. Jadi kita sangat menghormati salah satu kota atau provinsi yang ada di Indonesia yang sangat terkenal ya. Nah, ini kebetulan saya pernah ke Bali beberapa kali. Nah, ini tajaknya saya bawa pulang dan saya pakai. Nah, ini untuk nutupi kepala saya yang lagi botak ya. Oke, baik. Kita mulai dulu dengan pantun ya. Kalau orang Melayu itu katanya tidak lengkap kalau tidak berpantun. Jadi bukan orang Melayu namanya kalau bukan tidak pandai berpantun ya. Ini izinkan saya berpantun. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak dara jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga acara webinar kiat-kiat menjadi seorang YouTuber cerdas mendapat berkat. Jadi pantun saya yang kedua, kue enggak kue talam, beras tombok lesung batu, bicara saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, indah sekali Bapak pantunnya. Terima kasih Bu Erni dan juga peserta webinar yang kita hormati dan kita muliakan, dan juga kepada para admin yang sudah membantu lancarnya terselenggara acara ini. Baik, mungkin kita mulai saja. Di sini kiat-kiat menjadi seorang YouTuber cerdas. Mungkin dari kuesioner yang sudah kita share melalui grup WhatsApp untuk peserta webinar. Jadi kita lihat sudah ada channelnya yang monetize dan juga sudah banyak subscribernya. Tapi di sini untuk menjadi seorang YouTuber, karena kita mengupload sebuah video ke dalam channel YouTube. Nah, apalagi ketika kita sudah mengunggah ke dalam
internet atau YouTube. Nah, video kita sudah bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia. Nah, tentu saja ini kita harus sangat berhati-hati ya. Apalagi ada rambu-rambu juga, dan di Indonesia sendiri terutama kita juga mempunyai undang-undang IT. Nah, sekarang ini ya mungkin saja video yang Bapak unggah nantinya bisa menjadi jeratan bagi diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita cermati rambu-rambunya, dan juga nanti kita akan memberikan panduan-panduan ya bagaimana bisa seorang YouTuber cerdas dapat meraih kesuksesan. Nah, di sini pada bagian depan, saya ganti dulu penanya dengan pointer. Oke, nah di sini ada QR code. Nah, ini adalah dari grup Telegram kita. Jadi sebenarnya acara ini rencananya kita buat adalah acara Kongres Premier YouTuber Indonesia ya. Jadi kita harapkan nantinya minimal sekali setahun kita mengadakan kongres lah. Jadi kalau seluruh YouTuber Indonesia bersatu, nah apapun bisa kita lakukan ya. Ini boleh nanti bagi yang ingin bergabung, silakan di-scan QR code-nya, nanti akan terhubung bergabung di dalam Telegram YouTuber Indonesia. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, di sini minimum pengetahuan mengikuti YouTuber ini adalah ada 3 hal, tapi kalau seandainya tidak terpenuhi tidak apa-apa ya. Nah, yang pertama itu minimal punya akun Gmail. Jadi kalau tidak punya akun Gmail, otomatis ya belum punya alamat YouTube ya, karena YouTube terkoneksi dengan alamat Gmail dan juga beberapa akun lain seperti misalnya Google Site, Google Classroom, dan termasuk juga ke dalam kelompok G Suite. Nah, persyaratan yang minimum kedua itu minimal sudah pernah unggah 1 buah video ya. Jadi kalau saya belum pernah unggah, ya mungkin belum begitu paham caranya, tapi minimal 1 buah video. Nah, video tidak harus kita buat melalui screen recording. Nah, video yang kita rekam melalui handphone pun juga boleh kita unggah ke dalam YouTube ya. Nah, minimal pengalaman ini, jadi langkah-langkah yang kita ceritakan minimal YouTuber tahu. Tapi kalau seandainya belum pernah unggah video ya juga tidak apa-apa. Nah, yang kedua, tahu cara membuat konten video dengan memakai kamera, bisa juga memakai handphone atau teknik screen recording, video animasi, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya batasan untuk materi webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tidak membahas cara editing, rendering memakai software tertentu karena ini tidak bisa kita lakukan secara daring, harus secara luring ya. Ini prosesnya mungkin kepada Bapak Ibu yang sudah pernah unggah, tentu sudah pernah memakai suatu program untuk editing videonya. Itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ya. Nah, yang kedua, nah ini batasan kita, kebetulan kita belum ada lembaga yang jadi payung untuk pelatihan kita ya. Jadi ini murni pelatihan, tidak menjadikan sertifikat pelatihan, tapi memberikan ilmu pengetahuan yang insya Allah berguna nantinya kepada para YouTuber kita. Ya, insya Allah kalau berikutnya ada lembaga yang mengundang kita dan membuat acaranya, nanti kita adakan pelatihan yang bersertifikat ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya, ini dari peserta yang ikut, ini daftar peserta webinar kiat-kiat menjadi seorang YouTuber cerdas. Nah, di sini peserta kita ada 2, ada dari grup Telegram YouTuber Indonesia sendiri yang alhamdulillah sampai saat ini sudah member kita sudah 388 anggota, dan ke depan nantinya kita harapkan, dan saya juga optimis nantinya peserta dari
grup Telegram YouTuber Indonesia itu mencapai 200.000 anggota. Nah, kita harapkan nantinya, dan di sini juga ada peserta dari umum, jadi 2 form ya. Ada yang dari grup sendiri, kebetulan saya sebagai adminnya. Ini peserta kita ada 2 orang, S3, dan juga dari umum juga ada S3 kalau nggak salah ya. Ini karena kemarin saya update, pesertanya mungkin belum mengisi survei dari kuesioner kita. Jadi kita lihat di sini cukup banyak, proporsinya 50% itu dari grup YouTuber itu adalah sarjana S1. Jadi para sarjana kita baik yang sudah lama ataupun fresh graduate, kita lihat di sini sudah melek teknologi. Jadi bukan termasuk kaum rebahan ya. Nah, yang kedua di sini 26% itu adalah dari S2. Nah, sekarang ini ya di zaman abad 4.0 ya, kita harapkan tidak ada lagi yang tidak tahu mengenai YouTube dan tidak melek terhadap teknologi. Nah, kalau seandainya tidak update terhadap informasi, nah biasanya itu ada istilah yang menyebut bahwa mereka kaum rebahan ya. Rebahan itu biasa rebahan di kasur, main handphone, tidak peduli, handphonenya hanya dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif ya. Nah, ini peserta dari umum. Nah, kita lihat peserta yang S2 justru hampir sama, jumlahnya sama dengan peserta S1. Jadi yang ikut grup YouTuber Indonesia bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi mereka sangat cerdas, update terhadap teknologi, dan mau memperbaiki diri mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali kepada peserta yang sudah bergabung. Nah, selanjutnya kita masuk kiat-kiat pertama, yakni hindari jenis konten video yang dilarang oleh YouTube ya. Nah, ini ada 10 jenis konten yang dilarang oleh YouTube, dan ke-10 jenis larangan ini itu videonya tidak boleh kita masukkan ke YouTube ya. Dan juga dapat melanggar juga undang-undang ITE kita. Nah, yang pertama itu adalah seks dan ketelanjangan atau sex and nudity. Nah, di sini yang pertama itu menampilkan, di sini kelihatannya sepele saja ya. Ada yang bagian sebuah video kadang masuk sebagai art. Nah, tapi cara pengambilannya yang salah, dia tidak dikategorikan lagi sebagai sebuah art atau seni, tapi bisa masuk jenis kontennya ke dalam video jenis nudity atau seks. Nah, pertama itu menampilkan video seorang artis ya. Kita tidak ada masalah di sini ketika kita menampilkan video seorang artis, tetapi yang jadi masalah itu pengambilan gambarnya untuk artis tersebut itu tidak hanya fokus, tapi hanya fokus pada bagian tubuh yang terbuka. Ya mungkin bagian bajunya agak sedikit terbuka ya. Nah, di sini kalau fokus pada bagian yang terbuka saja, ini sudah mengandung unsur ketelanjangan. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau kita menampilkan video mereka, mungkin secara tampilannya view full body, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya fokus mungkin bagian tubuh yang terbuka tersebut di zoom, ya, sehingga penonton lebih terfokus ke sana, itu sangat dilarang oleh YouTube. Jadi beda ya. Kita menampilkan suatu seni atau art dengan ketelanjangan. Nah, masuk yang kedua, di sini ketika video seorang penari diupload ya dan diperbesar, nah itu hanya berfokus pada bagian tubuh mereka. Jadi bukan bertujuan mengedukasi tentang nilai artistik dari tariannya, maka video ini tidak diperbolehkan. Jadi fokus yang jadi masalah ini adalah fokus dari zoom kameranya ya. Nah, di sini fokusnya pada bagian tubuh mereka. Jadi bukan pada gerakan tariannya ya. Jadi di sini kita harus berhati-hati sebagai seorang YouTuber dalam mengambil atau merekam satu video. Nah, kita harus berhati-hati.
Yang ketiga nih contohnya lagi, yakni menepuk bokong seseorang tidak diperbolehkan. Nah, kecuali ada indikasi jelas bahwa tindakan ini hanya acting ya. Itu memburamkan wajah seseorang tidak membuat tindakan tersebut diperbolehkan. Nah, di sini kita lihat bahwa menepuk bokong yang di sini dalam artian bukan dengan tangan ya, tapi dengan menggunakan tangan palsu. Nah, ini kita lihat yang nomor 3 tadi. Misalnya kita sering lihat itu pada acara LOL ya, atau Laugh Out Loud. Nah, di sini acara tersebut hanya acting ya untuk membuat orang tertawa. Tapi itu pun juga tidak boleh menggunakan tangan. Ya, karena ini termasuk jenis ketelanjangan, termasuk kategori seks dan ketelanjangan. Ya. Nah, ini yang paling tegas sekali itu teks pada video yang mengandung kata-kata porno. Ya, jadi pada bagian deskripsi nanti adanya, kalau Anda klik detail lagi, ada namanya tagging di YouTube ketika Anda mengupload sebuah video. Nah, itu tagging ini tidak boleh mengandung kata-kata pornografi. Jadi mulai dari teksnya sendiri, termasuk juga deskripsi dari video, tidak boleh ada yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini yang perlu kita hindari. Oke, saya berikan contoh satu lagi. Nah, di sini contohnya, misalnya seorang wanita yang baru saja menjadi seorang ibu, baru habis melahirkan, nah itu membagikan pengalamannya menyusui, memberikan tips bagi ibu lain. Nah, video berisi cuplikan singkat yang menampilkan misalnya, mohon maaf, payudaranya yang sedang terbuka saat menyusui. Nah, di sini pada video tersebut ada teks misalnya seperti menyusui ibu, bayi, dan ASI. Nah, di sini tidak dilarang, tidak termasuk dalam kategori karena kontennya adalah berbagi praktik terbaik dan tidak memuaskan penonton secara seksual. Jadi mungkin teknik cara menyusuinya, dan ini juga tergantung dari pengambilan gambarnya. Ya, jadi ada beberapa konten yang mungkin tidak dilarang oleh YouTube, seperti ibu tadi ya. Kalau konteksnya menyusui, ya tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya memperlihatkan anggota tubuh kepada audiens, nah ini yang kita larang ya. Jadi Bapak Ibu paham ya, ini sangat tegas sekali. Nah di sini termasuk juga misalnya untuk video mengambil orang mungkin di kolam renang. Ya ada yang memakai baju, ya mungkin terlalu diekspos ya, di zoom gambarnya. Tapi kalau orang tentang melatih bagaimana dia berenang, mungkin tidak ada masalah. Jadi tergantung dari konteksnya, dan juga video tersebut nanti didukung dengan deskripsinya. Apakah deskripsi video tersebut mengandung, menceritakan tentang unsur pornografi. Dan juga di dalam taggingnya, apakah ada kata-kata teks pornografi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, nah ini ujaran kebencian, masuk dengan hate speech ya. Nah contohnya adalah kreator mengupload video menunjukkan simbol komunis misalnya, serta membahas sejarah dan dampak organisasi tersebut selama Perang Dunia Kedua. Nah video tidak menandakan dorongan terhadap ideologi kebencian, dan kreator dengan jelas mengutuk komunisme. Nah di sini beda video yang ditampilkan, karena di sini lebih berfokus kepada konten tidak mendukung ideologi komunisme dan kebencian, hanya memberikan edukasi tentang topik Perang Dunia Kedua. Jadi tergantung dari keseluruhan video, bagian utamanya itu yang mana gitu. Ya. Karena kalau kita lihat ini beda-beda tipis ya, antara kita menceritakan komunis dengan kita mengutuk komunis tersebut. Nah, durasinya mana yang lebih banyak?
Yang kedua, contohnya ini untuk hate speech, ya video menampilkan wawancara orang-orang yang menggunakan ujaran kebencian terhadap kelompok agama. Nah, meskipun bersifat dokumenter, video tersebut sangat berfokus pada kekerasan. Jadi terhadap kelompok-kelompok agama dan pada akhirnya setuju bahwa perilaku kekerasan itu pantas dilakukan. Nah, di sini kita lihat penjelasannya meskipun tampak edukatif, video cenderung mendorong kekerasan atau kebencian terhadap kelompok-kelompok agama, sehingga ini merupakan pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube atau YPP ya, YouTube Partner Program. Jadi sumber ini saya ambil dari YouTube, ini yang terbaru ya, Agustus 2020. Jadi hindari yang namanya hate speech ini atau ujaran kebencian ya. Termasuk juga di negara kita hate speech juga sudah diundang-undangkan, termasuk juga perbuatan tidak menyenangkan. Jadi ada dua di samping Undang-Undang ITE dan di dalamnya ada konten ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sering dialami oleh YouTuber, ini adalah spam. Nah, spam itu saya kategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah spam pada video. Nah, yang kedua spam pada teks atau taggingnya. Nah, yang ketiga adalah komentar. Nah, di sini teks itu dikategorikan kepada spam apabila tagging yang kita buat pada video yang kita unggah ke dalam YouTube itu tidak nyambung sama sekali dengan video yang kita unggah. Nah, di sini kategori spam yang didefinisikan oleh YouTube yaitu konten yang diposting secara berlebihan, jadi masif kita unggah videonya, ya, bukan hanya satu video, mungkin beberapa video, dan di sini ada berulang, kata-kata berulang ya, atau tidak ditargetkan, atau konten yang menjanjikan pengguna bahwa mereka akan melihat sesuatu, tetapi justru mengarahkan mereka keluar situs akan dianggap sebagai spam. Jadi di dalam ini ya, kalau kita lihat mungkin video yang di sini, kalau seandainya sebagai video itu akan dianggap sebagai sebuah spam. Tetapi apabila biasanya sering di sini mengarahkan ke luar situs, biasanya iklan ya. Kalau iklan mungkin mereka berbayar ya. Jadi mengajak orang untuk berbelanja misalnya. Tapi apabila dibuat sebuah konten sebagai video, nah ini dikategorikan sebagai sebuah spam. Nah ini yang harus kita hindari, itu menjanjikan pengguna bahwa mereka akan melihat sesuatu. Nah biasanya pada deskripsi ini ya, atau juga pada acara live di videonya ada ajakan pengguna untuk klik grup tertentu atau link tertentu ya. Nah, di sini untuk contoh lainnya, yakni video dan deskripsi yang menjanjikan film yang panjang, berdurasi penuh, misal 2 jam misalnya, tetapi ketika diklik hanya memberikan link keluar dari YouTube untuk menonton film tersebut akan dianggap sebagai spam. Ya, jadi video mungkin misalnya diupload dalam 1 atau 2 menit, tapi begitu di akhir video, judul dari video yang kita harapkan munculnya di video itu tidak keluar, malah kita diarahkan mengklik link yang diberikan. Nah, ini videonya sendiri bisa dikategorikan sebagai sebuah video spam. Nah, yang kedua, dan ini kategori semua yang Anda posting di YouTube dapat dianggap spam, ya. Jadi bukan hanya video. Nah, termasuk komentar. Jadi di sini jika komentar tidak memberikan kontribusi apapun terhadap percakapan mengenai sesuatu video dan hanya diposting untuk mengumpulkan informasi pribadi orang lain, maka akan dianggap sebagai spam. Nah, ini juga sering kita ingatkan kepada kawan-kawan anggota grup untuk komentar ya, memberikan komentar
Nah, biasanya komentarnya singkat, terus karena banyak video yang di-review, akhirnya komentarnya berulang-ulang di copy paste terhadap video orang lain. Nah, ini lama-kelamaan YouTube menganggapnya ini adalah suatu bukan pekerjaan manusia, jadi sebagai suatu pekerjaan mesin ya, sebagai mesin attack terhadap video orang lain, maka algoritma YouTube menganggapnya komentar tersebut adalah sebagai sebuah spammer. Jadi bukan pekerjaan manusia, tetapi dianggap sebagai mesin yang diprogram oleh hacker gitu. Makanya ini komentar yang hanya beberapa kata, bukan kalimat, itu dianggap sebagai sebuah spam. Nah, apabila komentar dari viewer terhadap komentator terhadap video kita, apabila komentarnya dianggap sebagai spam, maka otomatis video yang ditonton oleh spammer tersebut itu tidak dihitung durasinya oleh YouTube. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya bagi YouTuber yang mempunyai video adalah durasi dari videonya atau watch hour yang diharapkan untuk monetas itu nantinya akan dihapus. Jadi tidak akan dihitung karena komentarnya spam, otomatis semua video yang sudah ditonton itu akan dikeluarkan jam tayangnya. Jadi ini hati-hati terhadap anggota YouTuber. Nah, yang ketiga, nah ini tadi komentar yang sama tidak ditargetkan atau berulang-ulang dalam jumlah yang banyak dianggap oleh spam. Ya, jadi misalnya kita menulis komentar pada salah satu video, wah videonya mantap, mantap mas, ditunggu video berikutnya. Jadi walaupun ulasannya cukup panjang, tapi kita tinggal copy saja video berikutnya sama juga. Kita komentar videonya mantap mas, ditunggu video berikutnya. Nah, apabila komentar kita berulang-ulang, tidak berbeda antara satu video dengan video lainnya, ini bisa dikategorikan kepada komentar spam. Ya, makanya di dalam grup sering kita sebutkan itu juga banyak keluhan juga dari anggota bahwa banyak kehilangan subscriber. Kenapa? Karena komentar yang diberikan tadi termasuk dalam kategori spam. Ya, mungkin YouTuber tidak menyadari hal ini, atau juga ada dari anggota grup yang memberikan komentar pada video orang lain, itu komentarnya sama, ya, berulang dalam jumlah banyak. Ya, akibatnya apa? Jadi subscriber orang lain tidak bertambah dan watch hour-nya juga tidak bertambah. Nah, yang keempat, itu penggunaan teks yang tidak terkait dengan video dapat menipu pengguna dan oleh karena itu dianggap spam. Ya. Mungkin videonya tentang jalan-jalan, tentang suatu objek wisata, tapi teksnya berbeda ya. Nah, ini juga spam, bukan hanya menyangkut masalah video, tapi juga teks dan juga komentar. Jadi 3 ini kategorinya bisa dianggap spam oleh YouTube. Nah, selanjutnya yang kelima, kreator yang menyelenggarakan bagi-bagi hadiah dan mengarahkan penonton untuk mengklik link di kotak deskripsi. Ini yang mengharuskan mereka subscribe ke channel kreator sebelum dapat memasukkan namanya ke dalam undian. Nah, ini termasuk juga dilarang ya. Jadi kalau kita bagi-bagi hadiahnya bukan mengklik link ya, tapi langsung di dalam acara nantinya kita akan bagikan door prize. Jadi tidak perlu mengklik link tertentu ya di dalam kotak deskripsi walaupun acara kita live. Nah, ini tidak termasuk jenis spam yang dilarang oleh YouTube. Nah, beda kalau seandainya mereka harus mengklik link tertentu di kotak deskripsi. Ya. Nah, ini bisa masuk kategori spam. Mungkin bagi kawan-kawan yang nantinya mau memberikan atau mengadakan video live, misalnya channel giveaway, bagi-bagi hadiah,
kepada orang lain. Nah, harap nanti tidak usah pakai link tertentu, tapi di video tersebut langsung diberikan. Jadi mereka tidak harus mengklik keluar link pada deskripsi video. Ya. Nah, ini termasuk salah satunya YouTubers atau YouTuber pemula yang sering kena. Jadi spam itu 3, sekali lagi saya ulangi, pada video, pada teks, dan komentar, termasuk komentar pada video orang lain. Nah, ini larangan yang keempat dari kiat pertama, jadi hindari jenis konten video yang dilarang, Bapak Ibu anggota webinar. Nah, ini yang dilarang yang keempat adalah senjata api. Nah, senjata api di sini sangat ketat sekali ya aturannya, yaitu ulasan dan demo senjata api dilarang jika berisi salah satu di bawah ini. Yang pertama adalah link langsung untuk menjual atau info cara membeli senjata api atau aksesori tertentu. Nah, ini rata-rata hampir di semua negara ya, ini dilarang. Jadi kalau videonya tentang senjata, boleh saja, tapi tidak boleh ada link info cara membelinya. Yang kedua, ya ini petunjuk cara membuat senjata api, ya, amunisi dan aksesori tertentu. Nah, sekarang ini kan banyak kita lihat dengan hadirnya printer 3D ya. Nah, kita lihat dari printer 3D mereka bisa membuat merakit atau mencetak senjata api dengan printer dari 3D tersebut. Nah, di sini apalagi kalau mencetak senjata api, nah itu sangat dilarang ya, dan juga bisa dituntut secara hukum. Nah, yang berikutnya petunjuk cara mengubah senjata api menjadi otomatis, misalnya dari manual jadi otomatis, atau simulasi kemampuan menembak otomatis. Nah, di sini termasuk juga petunjuk cara memasang aksesori tertentu atau modifikasi. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang punya hobi ya, mungkin airsoft gun. Nah, juga mesti berhati-hati karena penggunaan senjata api itu sangat ketat pengawasannya. Nah, saya sebutkan lagi contoh lainnya. Di sini kreator memberikan penjelasan tentang magazine yang berkapasitas tinggi. Nah, itu magazine itu biasanya tempat kotak untuk memasukkan peluru ya ke dalam senjata api. Jadi disusun di dalam magazine berkapasitas tinggi serta melakukan ulasan produk. Nah, di sini videonya tidak berisi petunjuk cara memasang magazine berkapasitas tinggi atau tidak ada petunjuk pemasangan atau modifikasi dalam video. Nah, itu boleh. Jadi tinggal memberikan info asal tidak ada petunjuk cara memasangnya. Ya. Nah, ini yang termasuk jenis video yang dilarang. Nah, yang kelima yang perlu kita hindari itu video yang dilarang merugikan dan berbahaya. Kalau di dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya harmful and dangerous contents. Jadi jika video bukan untuk mendorong perilaku berbahaya, video kecelakaan kecil seperti terjatuh ringan misalnya atau kegagalan mungkin diperbolehkan ya. Seperti misalnya orang naik sepatu road main skateboard itu kalau seandainya terjatuh naik skateboardnya ya mungkin diperbolehkan. Tapi kalau main skateboardnya di tengah jalan berlawanan dengan arus lalu lintas, nah ini termasuk konten yang dilarang oleh YouTube. Oke, sebentar. Nah, di sini contoh lainnya yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kompilasi misalnya aksi papan seluncur yang gagal itu diizinkan, tetapi sebuah video yang menantang penonton untuk naik papan seluncur di tengah lalu lintas yang padat, nah ini tidak akan diizinkan. Jadi beda antaranya konten yang berbahaya dengan channel olahraga ya. Nah, yang kedua, contohnya lagi saya berikan di sini agar Bapak Ibu tidak ragu ya.
Jadi konten yang berbahaya ini beda tipis dengan ini ya, dengan challenge. Misalnya lagi laporan berita yang membahas cedera serius seseorang. Jadi setelah ditantang untuk melompat dari pohon, itu akan diizinkan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi tidak menampilkan video tersebut. Ya, kalau kita menampilkan video tersebut untuk mendapatkan reaksi yang tidak diizinkan, nah ini videonya dilarang. Nah, berikutnya satu contoh lagi, yaitu video lelucon misalnya dengan orang-orang sekitar yang dikejutkan. Nah, ini sering kita lihat ya. Atau lebih dikenal dengan istilah konten prank. Jadi video lelucon dengan orang-orang sekitar yang dikejutkan dan dikejar oleh orang yang bertopeng yang membawa senjata. Seperti misalnya gergaji mesin, pisau, dan itu tidak jelas apakah mereka mengetahui tentang lelucon tersebut atau tidak. Nah ini termasuk yang konten yang berbahaya, walaupun mungkin tujuannya untuk membuat lelucon ya. Nah seperti kita pernah lihat di sebelumnya, itu salah satu YouTuber kita, Ferdian Aleka ya. Kalau saya tidak salah namanya, nah itu termasuk salah satu konten yang merugikan ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu konten yang dilarang, yakni yang menyangkut tentang keselamatan anak atau child safety. Nah, konten yang membahayakan di sini yang menyangkut kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur. Ya, tidak diizinkan di YouTube. Nah, ini contohnya eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, tindakan merugikan dan membahayakan yang melibatkan anak di bawah umur. Jadi misalnya pekerjaan orang dewasa yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga itu menimbulkan tekanan emosional pada anak di bawah umur. Dan bisa juga konten keluarga yang menyesatkan. Ya, mungkin anak-anak di bawah umur belum pantas untuk merokok. Nah, dikasih rokok, terus dikasih minuman keras. Nah, ini juga termasuk kepada child safety. Atau juga cyberbullying dan pelecehan anak yang melibatkan anak di bawah umur. Nah, di sini yang cyberbullying kita sudah pernah mungkin Bapak Ibu penonton video itu viral penjual jalang kote ya di Kabupaten Pangkep, itu yang dibully anak-anak nakal. Nah, ini termasuk juga child safety. Jadi sangat dilarang oleh YouTube ya. Nah, apalagi contoh videonya untuk keselamatan anak di sini membuat lelucon, misalnya video lelucon kepada seorang anak dan berpura-pura bahwa keluarganya telah menelantarkannya, ini juga tidak diizinkan ya. Jadi kita membuat semacam konten prank. Nah, contoh berikutnya, ini saya berikan contoh lagi, yaitu video menunjukkan anak di bawah umur dengan pakaian lengkap dengan memakan mie misalnya. Ya, ini agak beda-beda tipis ya. Jadi seorang anak di bawah umur pakaiannya lengkap, yaitu sedang memakan mie misalnya atau mie goreng, ya, dengan fokus. Tapi yang diambil itu pengambilan gambarnya fokus pada suara mengunyah pada mulut anak tersebut. Nah ini sangat dilarang ya. Jadi bunyi kunyahannya tersebut, nah ini termasuk ke dalam child safety. Jadi tidak boleh ya. Tapi kalau fokus diambil pada keseluruhan full video dari anggota tubuhnya tidak ada masalah. Tapi kalau hanya fokus pada suara mengunyah saja yang bisa kita lihat ini menimbulkan persepsi negatif atau misalnya bisa meningkatkan hal-hal yang negatif, nah ini dilarang. Nah selanjutnya konten yang dilarang itu adalah organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan atau violent criminal organization. Nah, di sini konten yang memuji atau mendukung atau membantu organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan ya, tidak diizinkan di YouTube. Dan di sini
organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan tidak diizinkan menggunakan YouTube untuk tujuan apapun termasuk rekrutmen. Jadi kalau ada organisasi kejahatan membuka pendaftaran untuk rekrutmen, mungkin untuk jadi pejuang misalnya, dikirim ke luar negeri untuk berjihad ya dengan memopong senjata. Nah, ini tidak diizinkan videonya tayang di YouTube. Nah, di sini juga termasuk contohnya di sini selain yang ini ya, termasuk juga video yang dilarang, yakni sebuah video yang menjelaskan jenis musik yang mengagungkan organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan tidak diizinkan ya, tetapi mengupload lagu yang memuliakan salah satu organisasi tersebut juga ini dilarang. Jadi walaupun kita mendukungnya melalui lagu, tapi lagu kita mengagungkan organisasi kejahatan, isi lirik lagunya, ini termasuk juga dilarang ya, walaupun hanya dukungannya berupa lagu. Mungkin kata-kata di lirik lagunya tersebut mendukung organisasi kejahatan tertentu. Dan selanjutnya, yang ke-8, konten yang dilarang, masih di kiat yang pertama ya, yaitu ada violent atau kekerasan. Dari sini kekerasan yang dimaksud adalah vulgar yang ditunjukkan untuk mengejutkan atau membuat penonton merasa jijik ya, atau konten yang mengajak orang lain melakukan tindakan kekerasan yang tidak diizinkan di YouTube. Nah, yang perlu Anda perhatikan, pertama itu apa tujuan videonya. Nah, ini biasanya ini bisa kita lihat pada bagian deskripsi ya. Jadi sebuah video yang bagus itu di dalam deskripsinya itu menggambarkan tujuan videonya untuk apa. Nah, apakah untuk menyampaikan informasi, untuk mengedukasi, atau juga mengejutkan dan menghasut. Nah, yang kedua, berikan peringatan di judul atau awal video bahwa terdapat gambar kekerasan dalam video tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton video di bioskop, nah di sana ada rating umurnya dan juga nantinya juga sebelum mulai menonton videonya diberitahu bahwa di dalam video tersebut terdapat nanti violent action misalnya atau aksi kekerasan. Yaitu di awal harus diberitahukan dulu dan juga penontonnya umurnya kategori berapa ya. Nah, untuk gambar kekerasan jika terpaksa ya, ini kita harus buramkan gambar kekerasan. Nah, kecuali jika benar-benar harus menampilkannya. Nah, ini seperti yang di ini ya, warga kulit hitam yang disiksa oleh polisi sehingga mati ya. Nah, ini beberapa konten kita lihat menampilkannya, tapi ada yang memburamkannya. Dan ini contohnya lagi saya tambahkan. Contoh video yang dilarang, yakni sebuah video yang menjelaskan jenis musik Tadi yang kedua ya, contohnya seorang kreator mengupload video kompilasi berjudul misalnya pemencetan jerawat paling menjijikkan sepanjang masa. Jadi bukan termasuk kekerasan ya, dia hanya memencet jerawat tapi paling menjijikkan sepanjang masa. Jadi semua rekaman diperbesar dan hanya berfokus pada keluarnya isi jerawat. Nah, ini termasuk juga dikategorikan YouTube ke dalam video kekerasan ya, walaupun memencet jerawat sendiri. Atau contoh lainnya, ini saya berikan lagi, seorang kreator mengupload video berjudul misalnya perkelahian hewan paling gokil. Ini kan sering nih, apalagi Lebaran Idul Adha ya. Jadi perkelahian hewan paling gokil yang menampilkan 2 ekor singa misalnya berkelahi di alam liar. Nah, untuk video jenis ini, video ini tidak melanggar pedoman komunitas karena perkelahian hewan yang terjadi secara alami di alam liar, tapi di alam liar itu diizinkan. Nah, yang dilarang itu yang mana? Mungkin perkelahian hewan yang paling gokil kita mengadu ayam misalnya, atau kita mengajak 2 ekor anjing itu untuk berkelahi. Nah, ini tidak boleh. Atau sambung ayam.
Jadi juga dilarang. Atau juga ada ini adu binatang yang kita lakukan dengan sengaja. Tapi apabila terjadi secara alami, ya itu boleh, ya. Nah, yang ke-9, konten yang dilarang, yakni penjualan barang dan jasa yang ilegal atau diatur peredarannya. Jadi sale of illegal or regulated goods. Ya. Jadi konten yang menjual barang dan jasa tertentu yang ilegal atau diatur peredarannya oleh suatu negara itu tidak diizinkan di YouTube. Nah, Anda tidak boleh memposting konten YouTube jika konten ini mempermudah penjualan atau menautkan ke situs yang menjual. Nah, ini contohnya ya. Jadi sandi rekening bank, kartu kredit curian misalnya, dijual nomor kartu kreditnya di YouTube atau informasi keuangan lain yang bersifat rahasia. Nah, yang kedua yaitu dokumen atau mata uang palsu. Kita buat video kontennya terus dijual di YouTube. Nah, ini termasuk dilarang. Dan berikutnya bisa narkoba, jadi tidak boleh ada penjualan, apalagi termasuk barang-barang yang dilarang itu obat-obatan tanpa resep. Nah, ini tidak boleh dibuat videonya di YouTube. Atau juga ini contoh sederhana ya, tapi beda-beda tipis, termasuk juga konten yang dilarang. Misalnya sebuah video tentang jenis obat-obatan ilegal untuk membantu mengatasi rambut itu diizinkan ya. Jadi walaupun obatnya ilegal tapi tujuannya untuk mengatasi kerontokan rambut itu boleh diizinkan asalkan dengan catatan tidak menyertakan link atau nomor telepon untuk dihubungi guna membeli obat tanpa resep. Ya. Ini dibolehkan asal tidak menyertakan nomor telepon. Nah, yang kedua contohnya, ya ini seorang kreator melakukan vlog perjalanan akhir pekannya, misalnya ke Las Vegas, dan mengulas game kasino yang akan dimainkan. Nah, bagi penonton yang tidak dapat pergi ke Las Vegas, dia merekomendasikan kasino online dan link ke situs tersebut. Nah, ini videonya termasuk dilarang. Ya, jadi kalau dia bikin vlog live misalnya di dalam kasino itu diizinkan, tetapi apabila dia merekomendasikan kasino online dan link ke situs tersebut, nah ini yang kegiatannya yang dilarang. Oke, paham ya Bapak Ibu? Nah ini yang ke-10, ya ini adalah pelecehan atau harassment. Ya. Perilaku yang dimaksud, ini untuk melecehkan, menindas, atau mengancam tidaklah diizinkan. Jadi contohnya seorang kreator membahas pertengkaran pribadi dengan kreator lain. Nah ini kita sering nih ya, kalau kita lihat selebritis kita nih. Dan mendorong penontonnya untuk mengirimkan pesan menyakitkan ke email pribadi kreator lain. Nah kreator kedua menerima banyak sekali pesan termasuk ancaman pembunuhan dari penggemarnya. Jadi video ini melanggar pedoman komunitas YouTube karena kreator pertama membagikan informasi non-publik untuk keperluan melecehkan kata-kata kasar. Nah ini biasa ya, kadang-kadang kita mikirnya seperti dibuat macam sebuah settingan ya untuk menaikkan rating dari YouTuber tersebut. Ini saling ejek-mengejek, nanti subscribernya itu saling perang ya di kolom komentar. Nah ini termasuk jenis video konten yang dilarang. Ya, mudah-mudahan artis kita tidak ada yang berbuat seperti ini ya. Nah, termasuk juga contoh lainnya, nah di sini memposting video tentang seseorang yang tidak Anda sukai. Jadi, kalau Anda tidak suka terhadap seseorang, tidak usahlah bikin konten videonya. Mungkin Anda berkata di dalam videonya, dia terlihat seperti monster, mata dan kulitnya jelek misalnya. Nah, seharusnya dia tidak menjadi vlogger kecantikan. Nah, ini akan dianggap sebagai pelecehan atau harassment. Nah, ini termasuk konten video yang dilarang ya. Nah, di sini contoh lainnya,
Saya berikan contoh, menampilkan ulasan tentang restoran koki yang populer. Nah, video ini mendorong penonton untuk tidak makan di restoran tersebut karena opini kreator tentang kualitas makanannya mungkin buruk, tidak dilarang, kecuali di dalam video kita. Jadi di sini kenapa di sini hampir sama dengan reviewer makanan ya. Jadi vlogger yang reviewer makanan, mungkin makanannya kurang terasa enak, tidak begitu enak di lidah. Jadi diizinkan, tapi dengan catatan tidak ada serangan secara pribadi kepada sang koki, sehingga tidak melanggar pedoman komunitas. Ya, kalau kita belanja di suatu tempat, kalau makanannya enak, ya kita bilang enak kan biasanya untuk reviewer makanan. Nah, contoh berikutnya untuk termasuk juga harassment juga, pelecehan. Kreator membagikan kisahnya tentang diselingkuhi. Nah, ini bagi ibu-ibu yang pernah ini ya diselingkuhi, itu kreator membagikan kisahnya tentang diselingkuhi dan proses penyembuhannya. Jadi bagaimana dia berjuang. Nah, di sini dalam video misalnya dia tidak menunjukkan foto mantan kekasihnya dan hanya memberitahu nama depannya saja. Kalau nama depan kan bisa siapa saja, misalnya Agus kan bisa siapa saja, atau Nasution misalnya. Di Medan itu ya banyak orang nama Nasution ya. Nah, video tersebut ingin berfokus pada tips dan nasihat untuk mengatasi pengalaman diselingkuhi dengan sesekali saja menyebutkan nama mantan kekasihnya atau inisial saja. Dari sini fokus pada video adalah tentang tips dan nasihat untuk mengatasi pengalaman diselingkuhi dan bukan tentang melecehkan mantan kekasihnya. Nah, itu dibolehkan. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu diselingkuhi mantannya, ya boleh curhat ya. Tapi tentang bagaimana tips untuk mengatasi pengalaman diselingkuhinya. Ya, tapi jangan nama mantannya disebut-sebut dalam video. Ya. Jadi sangat berbahaya. Kalau menyebutkan cukup inisialnya saja misalnya, ya tidak boleh nama lengkap. Ini karena termasuk juga ke harassment ya. Nah, kita lihat juga artis kita mungkin sering bertengkar, saling sindir-menyindir ya. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan nama orang yang disindirnya. Tapi subscriber atau viewernya saya kan tahu gitu ya, bisa mendebak-debak gitu ya. Terserah subscriber, yang jelas YouTubernya sendiri tidak menyebutkan secara langsung. Nah, ini sedikit informasi tentang sumber pendapatan seorang YouTubers. Yang pertama itu yakni melalui iklan jika channelnya sudah monetize. Jadi syaratnya untuk monetize adalah 1.000 subscriber dan 4.000 watch hour atau jam tayang. Ya. Jadi jika sudah 1.000 subscriber, itu pendapatan seorang YouTuber itu adalah dari iklan. Ya, jadi semakin banyak iklan yang ditonton oleh penonton atau viewer, maka pendapatan YouTuber itu akan bertambah. Nah, yang kedua, masih jika sudah monetize juga, ini 1.000 subscriber, yaitu pendapatannya yang kedua adalah melalui super chat ya, atau super sticker. Nah, di sini super chat ini kapan kita mendapatkan super chat dan super sticker? Yaitu ketika Anda melakukan video Anda pada settingan tayang Premiere. Jadi ketika publish itu kan ada optionnya, ada unlisted, ada private, ada public. Nah, ketika Anda setting di public, nah di bawahnya lagi ada optionnya start to Premiere. Jadi Premiere itu tayang perdana. Nah, Anda bisa schedulekan tayang Premiere-nya jam berapa misalnya, atau Anda tayang Premiere-nya jam 7 malam misalnya. Ya. Nah, nanti pada waktu tayang Premiere Anda juga hadir di sana, dan itu di tayang Premiere ada yang namanya live chat ya. Jadi ada fitur live chat. Jadi dari subscriber bisa chat langsung ke pembuat videonya. Nah, viewer di sini bisa membeli fitur super chat. Jadi super chat ini harus dibeli ya. Dan juga termasuk super sticker oleh viewer, karena viewer kita mengeluarkan dana. Nah, kelebihannya kalau dia menggunakan fitur super chat di sini atau super sticker, ini berupa ikon ya. Jadi ikonnya nanti
di fitur chattingnya, live chattingnya di video Anda itu akan tampilnya lama gitu. YouTuber harus memberikan perhatian khusus ya, karena mereka ini termasuk viewer berbayar gitu. Dan biasanya kalau super chat dan super sticker ini biasa YouTubernya itu langsung memberikan respon. Mungkin pertanyaan lain tidak ditanggapi oleh, tidak dibalas chattingnya oleh YouTuber, tapi ini perlu perhatian khusus bagi YouTuber ya, karena mereka ini adalah akun berbayar. Jangan sampai mereka nantinya sudah membeli mahal-mahal untuk fitur super chat, tapi tidak ditanggapi oleh YouTuber ya. Nah, yang ketiga, itu pendapatannya, apabila Anda mempunyai minimal 10.000 subscriber. Nah, YouTube mengizinkan YouTuber itu menjual merchandise. Nanti kalau akunnya sudah sampai 10.000, itu diizinkan ya, apakah berupa baju misalnya, mungkin Anda punya channel Anda sendiri, punya logo, seperti misalnya kita lihat channelnya Raffi Ahmad, itu punya merchandise, baju berlogo RA, nah itu diizinkan untuk menjual di YouTube. Nah, syaratnya adalah minimal 10.000 subscriber. Atau juga melalui langganan channel. Nah, di sini langganan channel itu minimal 30.000 subscriber, kita boleh membuka langganan channel. Ini eksklusif ya, ibaratnya orang yang membuka ini artinya semacam private channel yang kita aktifkan dan hanya orang-orang yang membayar berlangganan yang bisa mengakses fitur langganan channel. Jadi tidak penonton umum. Ini mereka khusus ya. Biasanya ini langganan channel diaktifkan, yaitu channel-channel yang berhubungan dengan channel memasak. Mungkin ada resep-resep khusus yang harus diberikan. Kalau resepnya mungkin bagus ya, termasuk laris. Dan di sini YouTuber bisa membuka langganan channel. Jadi kalau yang lain ya mungkin asal-asalan saja resepnya. Kadang-kadang resepnya tidak ada, kadang-kadang takarannya tidak ada. Tapi apabila Anda berlangganan, channel berlangganan, nah di sini Anda memberikan informasinya detail karena mereka subscribernya membayar. Nah ini langganan channel merupakan cara bagi kreator untuk berinteraksi lebih dalam dengan penonton yang mengeluarkan biaya keanggotaan bulanan dan juga merupakan cara bagi kreator untuk memperoleh penghasilan tambahan. Ya, penonton melakukan pembayaran bulanan dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan akses ke badge eksklusif termasuk juga emoji custom dan keuntungan lainnya ditentukan oleh kreator. Jadi kreator itu bisa memberikan benefit tertentu untuk berlangganan bagi subscribernya. Nah, yang terakhir ini adalah endorse produk ya. Kita lihat ini pendapatan di luar YouTube. Nah, ya, biasa kalau kita menyebutnya di sini YouTuber influencer ya. Jadi dia sebagai seorang YouTuber dan juga influencer. Dan di sini sering ditawarkan mungkin Bapak Ibu yang bermain di Instagram, nah mungkin juga mengenal ya, istilah endorser ini ya. Kita dikasih sebuah produk atau juga sebuah bahan ya, dan kita diminta untuk mengulasnya. Nah ini biasa kita lihat pada channel-channel yang berhubungan dengan handphone atau juga berhubungan dengan alat-alat tertentu. Ini termasuk endorse produk ya. Kita diberikan produk secara gratis, setelah itu kita diminta untuk mereviewnya, membuat sebuah konten tentang alat tersebut dan kita unggah di YouTube. Dan ini yang paling enak itu mengunggah endorse produk tentang handphone ya. Jadi kita dapat kiriman handphone terbaru, handphonenya gratis, dan setelah diunggah boleh kita miliki atau kita jual. Jadi pendapatan di luar YouTube ya. Kalau Anda dan ini untuk endorse produk biasanya perusahaan juga melihat berapa jumlah subscriber mereka gitu ya. Nah ada juga kalau Anda channel Anda mungkin sudah 30.000, mungkin Anda bisa request Anda pingin laptop misalnya merek tertentu ya yang kapasitas kemampuannya gaming, bisa dilakukan untuk gaming ya, atau untuk editing video ya, bisa Anda request ke perusahaan tertentu. Tentu mereka akan melihat dulu jumlah subscriber yang Anda punya. Dan ini Anda bisa boleh meminta endorse ya. Jadi cukup banyak ya penghasilan. Nah ini tingkatan
YouTuber. Nah, ini tingkatannya yang pertama itu adalah bronze play button. Ini yang perunggu ya, untuk capai 1000 subscriber. Tapi ini tidak pernah biasanya diberikan play buttonnya oleh YouTube. Nah, yang diberikan itu mulai dari silver play button. Ini untuk 100.000, gold play button itu 1 juta, diamond play button 10 juta, dan custom itu sudah 50 juta. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu channel yang paling besar katanya se-Asia Tenggara ya, sudah 24 juta subscriber. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, itu Muhammad Atamimi Halilintar. Nah, ini sudah memiliki diamond play button, yaitu dikirimin berupa logo YouTube ya, yang di tengahnya ada gambar play tapi terbuat dari diamond. Nah, ini nantinya apresiasi yang diberikan oleh YouTube. Nah, kita masuk ke kiat yang kedua, yakni membuat video dengan durasi kurang dari 8 menit. Nah, ini saya lihat informasi dari YouTube ya. Ini terakhir informasi yang diberikan 27 Juli. Nah, di sini YouTube memberikan itu minimal durasinya 10 menit. Ya. Today only video longer than 10 minutes are eligible for mid-roll ads. Jadi kenapa di teman-teman sesama anggota grup ya, ini kita himbau dan kita dorong juga untuk membuat durasi video itu minimal pertama itu 10 menit. Nah, ternyata di late Juli, jadi 30 Juli ya. Nah, durasi itu mereka kurangi lagi. Ini mid-roll ad has been reduced from 10 to X minutes. Jadi durasi itu sudah dikurangi 8 sampai 10 menit. Nah, apa untungnya durasi kita memiliki video dengan konten durasi 8 menit. Nah, nanti ketika video kita monetize, kita boleh meletakkan iklan advertisement ya atau AdSense itu di tengah-tengah video. Jadi kita boleh meletakkan iklan di video yang sudah monetize nanti di tengah-tengah video kita. Jadi kita bisa atur nanti ya. Ya. Nah, kalau seandainya videonya kurang dari 8 menit, kita masih dapat iklan enggak kalau sudah monetize? Ya, tentu saja kita masih mendapatkan iklan, tapi iklannya hanya di bagian depan atau disebut juga dengan bumper ads. Nah, itu di awal ya. Nah, apa kerugian lagi bagi seorang YouTuber jika mempunyai mengupload video atau membuat konten video yang kurang dari 8 menit? Nah, tentu saja pertama durasi yang pendek akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengejar jam tayang atau watch hour. Ya. Nah, ini sering kita himbau. Nah, kalau kurang gimana, Pak? Ya, gampang aja. Anda tinggal menaruh opening ya. Mungkin di bagian depan tinggal ditambahkan dengan opening. Terus videonya bagian belakang ditambahkan dengan closing ya. Ya, mungkin ajakan untuk subscriber supaya subscribe channel Anda. Tapi minimal usahakan ya membuat konten. Nah, saat ini minimal itu 8 menit. Nah, kalau 1 menit terus orang yang nonton cuma 30 detik, sementara kita buat video yang 10 menit ditonton 5 menit, mana yang lebih cepat mengejar monetize-nya daripada yang 1 menit tadi. Nah, ini juga perhitungannya harus ke sana ya. Dan ini yang keduanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menghilangkan kesempatan besar mendapatkan skippable ads setelah dimonetisasi. Nah, kita lihat dari survei yang kita jalankan untuk peserta webinar kita. Ini kita lihat ya, rata-rata durasi video yang dibuat, jadi yang kecil dari 5 menit masih 28,6%. Terus yang 5 sampai 10 menit ini masih belum aman ya. Rata-rata 45 sampai 7%. Dan ini yang di atas 10 menit sampai 20 menit. Nah, ini posisi yang sudah kita anggap aman ya.
untuk seorang YouTuber. Apalagi mengejar jam tayang itu durasi ini yang daerah yang termasuk yang 20% ini sudah dikategorikan ke dalam YouTuber yang aman ya. Artinya kalau videonya sudah monetize nanti untuk menambah jam tayangnya ini tidak terlalu lama. Ya, yang 20 sampai 60 ada tapi tidak beberapa. Ini sekitar 80 ya, mungkin hanya 5%, 2,5%, 2,5%. Yang di atas 1 jam juga ada, alhamdulillah. Nah, ini kita lihat, jadi apabila channelnya nanti sudah monetisasi, ada tampil di sini ketika kita mau unggah sebuah video. Nah, kita diizinkan yang namanya membuat tipe-tipe iklan ya. Jadi iklan itu ada yang di bagian depan, display. Nah, ini di sebelah, ini hanya ada pada desktop. Kalau orang melihat video YouTube kita dengan memakai desktop. Ini overlay, kalau kita nonton video orang, ada di bagian bawah iklan. Ini sponsor cards, skippable video, ini non-skippable video. Jadi video yang tidak bisa di-skip ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi, nah ini minimal harus 8 menit. Anda baru bisa mendapatkan mid-roll ads atau iklan di tengah-tengah video. Nah di sini kita bisa mengaturnya. Jadi pada settingan ya. Jadi pendapatan seorang YouTuber itu kalau sudah monetisasi ini, Anda akan diberikan fitur monetisasi ini. Dan kita bisa melakukan settingannya mengklik on pada bagian monetisasi. Nah ini jenis-jenis iklan tadi yang saya sebutkan. Nah ini bisa di skip ya, ini hanya muncul pada desktop dan laptop. Sedangkan pada handphone, nah ini bumper ads dan non-skippable ads, termasuk juga skippable video ads. Nah kiat yang ketiga, yaitu tidak mencantumkan penghubung YouTube ke media sosial. Jadi tujuan terakhir sebenarnya dari sebuah informasi adalah website ya. Jadi kita sarankan sebenarnya kepada YouTuber seandainya ingin menjual suatu produk atau barang. Nah, YouTube itu bukan tujuan terakhir, tapi Anda harus mengarahkan dari video YouTube itu ke sebuah website. Ya, YouTube hanya sebagai tempat persinggahan saja untuk menarik orang. Nah, website internet dapat juga berarti toko penjualan online. Mungkin Anda arahkan ke Tokopedia, ke Topet misalnya. Nah, media YouTube dapat dijadikan sebagai tempat testimoni penjualan produk. Ya. Atau unboxing produk dan tes kemampuan suatu barang. Nah, ini ada testimoni yang pernah saya buat, yaitu tentang Minang Kakao, termasuk juga facial ya. Ini medianya cocoknya di YouTube. Nah, kita lihat banyak YouTuber yang tidak menghubungkan, misalnya di dalam video itu tidak melinkkan video YouTube-nya ke dalam Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus, nah ini juga internet, WordPress, LinkedIn, dan Pinterest. Jadi semakin banyak, malah saya lihat ada kebetulan teman-teman kita ya, Dinda Karni, saya lihat dia seorang Instagramable. Nah justru banyak viewernya itu melike videonya itu dari Instagram. Jadi mereka bahwa Dinda Karni itu adalah seorang YouTuber gitu. Jadi kalau seandainya tidak nge-link, mungkin kita punya banyak viewer ya dari Instagram. Mungkin juga misalnya Bu Erni misalnya punya follower di Facebooknya yang sampai puluhan ribu. Nah itu nanti coba di videonya sering disebutkan atau videonya mungkin sering posting ke Facebook supaya follower yang di Facebook tadi terbawa ke YouTube. Jadi kita tinggal tingkatkan saja. Jadi sering nge-link ya. Mungkin Anda dulu mainnya di Facebook, di YouTube-nya baru, atau di Instagram pertama sudah banyak followernya, ya tinggal digiring saja ke YouTube. Nah, ini yang sering yang tidak dilakukan oleh YouTuber ya. Ini kita lihat dari peserta kita yang menghubungkannya ya 51,3%,
Ya, alhamdulillah ya, sudah lebih dari separuh nampaknya. Yang tidak masih 48,7%. Nah, selanjutnya kiat yang keempat, kita lihat itu hindari pelanggaran hak cipta karena pakai video orang lain. Nah, ini untuk video YouTube memberikan option kepada konten kreator yang videonya diambil oleh orang, kita bisa melakukan yang namanya copyright strike. Jadi khusus video ya. Nah, ini contohnya dari grup. Ini yang dari grup saya ambil ya. Abbas Akbar, itu videonya Pendekar Tapak Suci, itu diambil oleh salah satu YouTuber kita. Ini alasannya copyright takedown request by Alfi Hamzah. Jadi mereka mungkin menggabungkan video dia dengan video orang lain. Ya, ini kebetulan punya video ini pada 1 Juni 2020. Dan saya pun juga pernah iseng-iseng juga ya. Ada video saya diambil oleh orang lain. Sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Videonya juga bagi saya mungkin tidak terlalu penting juga ya. Karena viewernya masih sedikit ya, hitungan puluhan. Tapi karena penasaran, mencoba, saya pernah take down video orang lain gitu. Tapi yang saya take down akhirnya marah-marah, komplain ya. Ini lucu juga gitu. Nah, ini optionnya ada 2 option yang diberikan oleh YouTube. Kita bisa langsung take down video orang tersebut. Yang kedua optionnya adalah pilihannya kita bisa memberikan kesempatan copyright strike dalam waktu 7 hari. Nah, waktu itu saya memberikan optionnya dalam 7 hari ya. Jadi 7 hari kalau tidak dihapus maka otomatis YouTube akan menghapusnya langsung. Jadi bukan kita yang menghapus ya, tapi YouTube-nya sendiri. Jadi hati-hati mengambil video orang lain. Nah, kalau sudah kena ini copyright strike, nah hati-hati. Ini 0 dari 3 ya. 0 dari 3 community guide. Kalau sampai 3 of 3 of 3 community guide, nah itu channel kita bisa dihapus. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi karena belum pernah ya. Jangan sampai 3 kali berturut-turut ngambil video orang. Nah, ini kalau udah 3 kali, jadi teguran dari YouTube akan menghapus channel kita dan kita tidak diizinkan membuat channel baru di YouTube gitu. Ya, kasihan sekali ya. Nah, ini jenis pelanggaran lain. Kalau tadi adalah video, kalau ini adalah audio. Jadi hindari pelanggaran hak cipta karena backsound atau potongan soundtrack orang lain tanpa izin. Nah, ini saya sering ditanyain oleh para YouTuber. Ini contohnya kalau seandainya di dalam video Anda kena klaim copyright, jadi bukan copyright strike ya. Kalau copyright strike tadi khusus pada video, tetapi pada audio diberikan klaim copyright, bukan pakai strike-nya. Nah, ini pada deskripsi video nanti akan kelihatan tampilan seperti ini. Jadi tampilannya kelihatan dan juga kita bisa melihatnya di dalam YouTube Studio. Nah, di sini dalam deskripsi kita lihat di sini ada 4 lagu ya, 4 pelanggaran hak cipta. Dan di sini lagunya bukan Cinta Biasa, itu DJ Opus Remix itu ya. Itu lagu yang entah apa yang merasukimu yang lagi viral di TikTok ya. Nah, di sini juga ditinggal pas rasa sayang-sayangnya. Ya, ini saya ambil contohnya dari video member kita juga, itu channel CCTV ini ya, nggak usah saya sebutkan namanya lah. Tapi yang kena ini pasti tahu nih. Kedua, Denny Caknan, Yowes. Nah, bagi yang memakai soundtrack atau kena copyright, klaim copyright dari orang lain, dan nanti bagaimana cara mensiasatinya di kiat selanjutnya nanti saya terangkan ya. Nah, bagaimana untuk menghindari copyright claim? Nah, ambillah background yang resmi yang dikeluarkan oleh YouTube. Nah, di sini alamannya www.youtube.com/audiolibrary. Nah, ini yang betul-betul free, 100% tidak melanggar copyright.
Nah, ada juga yang lainnya yang tidak kena copyright. Jadi misalnya lagu cover ya. Jadi kalau ada juga channel lagu, tapi pada bagian judulnya Anda mencantumkan judul cover ya. Misalnya ada lagu-lagu terkenal, terus Anda bawa dengan aransemen lain, mungkin versi gitar, atau versi piano misalnya. Tapi di judulnya Anda tuliskan di depan judul lagunya adalah cover ya. Nah, lagu cover adalah format video lainnya yang populer untuk artis di YouTube. Nah, pastikan untuk mencantumkan kata cover di judul video Anda jika Anda menyanyikan lagu dari artis lain. Jadi, kalau sudah kita cantumkan kata-kata cover di judul video kita, itu kita tidak akan kena copyright lagi. Ya. Nah, saya lihat di grup kita sudah ada ini yang sudah monetize ya. Tapi setiap judulnya ditambahkan kata-kata cover. Ini kata-kata sakti sekali ya. Kalau tidak ada kata-kata sakti ini, nah bisa diklaim dengan copyright. Dan yang kedua, ini contoh juga pelanggaran hak cipta backsound. Nah, ini yang akan terjadi nanti di halaman YouTube studionya. Video tidak dapat dimonetisasi, ini tidak kelihatan ya. Ini pendapatan iklan dibayarkan kepada pemilik yang punya ini ya. Padahal kena copyrightnya itu di detik 008 sampai 023. Jadi salah satu anggota subscriber juga, tidak usah saya sebutkan namanya. Padahal kalau kita lihat judul videonya, ini ya 9 kesalahan YouTuber pemula dalam membuat video. Nah ternyata sebagai YouTuber yang memberikan warning, videonya pun juga terdapat kesalahan ya. Ini juga biasa. Nah video saya dulu juga pernah mengalami juga banyak kesalahan juga ya. Nah, akhirnya kita belajar, boleh, tidak apa-apa kita melakukan kesalahan dulu ya. Nah, yang bahayanya nanti kalau subscriber kita sudah banyak, kita melakukan kesalahan, nah bisa-bisa kita dituntut oleh pihak produser atau pihak label. Nah, ini contohnya yang ini ya, yang baru-baru ini lagu yang dinyanyikan oleh KKI ya. Yaitu jumlah viewer video yang dibawakan oleh KKI lebih banyak dari viewer yang videonya dibawakan oleh penyanyi aslinya. Nah, itu kita bisa jadi ladang mesin ATM oleh produser. Tapi kalau video kita belum monetize ya paling produsernya diam-diam aja dulu ya. Tunggu video kita monetize dulu. Nah, ada juga backsound yang tidak kena copyright ya, selain kalau audio library yang punyanya YouTube tadi itu free 100%. Nah, ada yang ngasih free-nya tapi setengah-setengah ya, dengan syarat Anda wajib menuliskan deskripsi dari lagu tersebut dalam video Anda. Jadi dalam video kita ada deskripsi. Nah, kita wajib cantumkan penyanyinya siapa, terus download musiknya di mana. Nah, tinggal Anda membaca user policy dari video yang gratis tersebut. Nah, di sini contohnya yang bukan dari YouTube ya. Ini ada audio library misalnya, hampir mirip ya dengan punyanya YouTube, tapi ini tidak 100% gratis. Anda harus memberikan deskripsi. Nah, diantaranya adalah audio library, NCS, Bensound, Premium Beats, Eon. Nah, yang kedua yang gratis 100%. Nah, ini juga audio dari software video editor. Jadi kalau Anda punya software video editing Anda, di sana ada di library-nya dikasihkan soundtrack ya. Nah, itu gratis, boleh Anda pakai. Oke, kita masuk ke tips berikutnya. Nah, ini pelanggaran yang dilakukan oleh anggota webinar kita ya. Ini yang paling banyak itu mengambil backsound ya. Nah, ini ya bolehlah kalau saya katakan sebuah video tanpa adanya backsound itu bisa saya mengasumsikannya ibarat sayur tanpa garam ya. Jadi hambar itu rasanya. Dan saya sendiri juga mengalaminya kalau tidak ada video backsound soundtrack itu sebagai pendukung, kayaknya ada serasa yang kurang gitu. Jadi dari ini ya, memakai video orang lain ada yang 2,6% kena, yang belum pernah, ya alhamdulillah cukup banyak ya.
Yang tidak tahu malah ada. Nah ini yang kena sekali ya, mengambil backsound premium dari Powton. Itu 2,6%. Ini yang premium. Nah, Powton ini biasanya ada yang free, ada yang premium juga, termasuk juga NCS, ada yang premium, ada yang free juga, ya. Termasuk juga Eon tadi, ya. Jadi kadang mereka ngasih yang free-nya lagunya agak sedikit jelek ya, ya tak apa-apalah. Kalau yang lagunya bagus ya harus bayar gitu. Oke, berikutnya trik kiat yang keenam, yakni hindari konten yang berisi trik menjebol suatu program yang mempunyai paten. Nah, di sini misalnya ini sering saya lihat ya, kalau di YouTube agak jarang, tapi kalau di TikTok mungkin agak banyak ya. Nah, contohnya kreator mengupload sebuah video yang memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara meretas akun media sosial, tanpa disertai peringatan bahwa tujuan murni bersifat edukatif dan tidak mendorong tindak peretasan. Nah, ini dampaknya, ini yang pernah subscriber, yang pernah YouTuber berkonsultasi dengan saya, dan di sini channelnya tidak memiliki konten apapun. Jadi videonya di sini dia menjebol akun Netflix ya. Bagaimana menonton akun Netflix tanpa berbayar gitu. Nah, akibatnya apa? YouTube menghapus semua konten video yang ada di channelnya. Ya, ini sangat bahaya. Trik menjebol sesuatu misalnya ya. Jadi dilarang. Nah, di sini kita masuk sedikit tentang pelajaran pelanggaran hak cipta. Jadi pemilik hak cipta biasanya mengambil satu-satunya pihak yang dapat menggunakan atau memberikan hak atas reproduksi, distribusi, pertunjukan di depan publik, penayangan secara publik, dan pembuatan karya turunan seperti karya fiksi, buatan penggemar, sequel, terjemahan, spin-off, dan adaptasi. Nah, perhatikan Anda sebaiknya meminta saran hukum dari pengacara sebelum mengupload video yang didasarkan pada karakter, alur cerita, atau elemen lain dari materi ya. Kalau subscribernya sudah banyak, nah ini seperti Keke itu ya, mengupload video, dia harus konsultasi dulu dengan ini. Videonya kira-kira melanggar hak cipta atau tidak gitu. Nah, apa sebenarnya hak cipta itu? Hak cipta merupakan bentuk hukum kekayaan intelektual yang melindungi karya asli, ekspresi kreatif. Nah, jika Anda adalah pemilik hak cipta, perlindungan ini memberikan Anda hak eksklusif untuk mengendalikan karya Anda dan siapa yang dapat menghasilkan uang dari karya tersebut. Ini juga meliputi siapa saja yang dapat membagikannya di YouTube. Ya. Nah, video asli termasuk yang ada di YouTube tunduk pada perlindungan hak cipta. Nah, pada saat video tersebut dibuat, bukan berdasarkan siapa yang pertama kali mendaftarkan atau mengupload video tersebut. Jadi kalau Anda misalnya mengambil lagu orang lain, terus Anda upload pertama kali, bukan Anda sebagai pemegang hak cipta. Bisa saja perusahaan label yang merekamnya justru itu bisa mengklaim Anda. Nah, detail khusus hukum hak cipta itu dapat berbeda-beda tergantung negara tempat Anda berada. Jadi sebaiknya mintalah saran dari pakar setempat. Ya, jadi bukan orang yang pertama pemegang hak cipta yang upload, ya bisa jadi orang yang mempunyai perusahaan yang punya label ya, atau produser rekaman. Nah, ini tadi jika Anda menerima 3 teguran hak cipta, teguran pertama yang copyright strike tadi, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan ya. Kalau Anda tidak menghapus video yang Anda ambil tadi. Yang kedua, semua video yang Anda unggah, akun Anda akan dihapus dan Anda tidak dapat membuat channel baru. Nah, di sini hak cipta yang dilindungi audio visual, TV, video, sound recording, musikal. Ini pekerjaan tertulis, termasuk juga kuliah, artikel dan buku, pekerjaan visual, lukisan, poster, dan iklan, video game. Makanya iklan itu, apalagi iklan trik menjebol misalnya pemakaian Netflix ya.
Nah, di sini termasuk juga advertisement juga kita jebol ya, video game dan komputer software, dramatik. Nah, ini yang proteksi legal lainnya. Kalau di sini yang tidak dilindungi itu adalah ide, itu tidak melanggar hak cipta, fakta, proses, nama, judul, dan paragraf pendek, frasa pendek ya. Dan ini sumbernya. Oke, kita lanjut. Nah, kiat yang ketujuh, jangan memperlihatkan alamat email login ke YouTube. Nah, ini sering ya, YouTuber yang tidak menyadari, mungkin di awal-awal tidak ada masalah. Nah, alamat email merupakan data vital bagi YouTuber di kemudian hari apabila akun Anda sudah dimonetisasi. Nah, apabila akun Anda dibajak orang lain, maka rekening pendapatan iklan akan diganti dengan rekening pembajak. Nah, di sini contohnya ya. Ini saya kalau edit video itu yang paling lama tuh editnya kalau screen recording yang ada login ya. Makanya di sini untuk channel kita saya tidak mau memperagakan langsung, makanya hanya saya tayangkan berupa slide. Karena kalau diperagakan langsung nantinya bahaya alamat email saya bisa terekspos. Nah, dapat Anda bayangkan kalau misalnya channel setara dengan Hatta Halilintar yang pendapatannya mungkin bisa sampai miliaran dalam sebulan. Itu kalau channelnya, kalau alamat akun Gmailnya terekspos kepada audiens, nah hacker bisa saja nanti menhack alamat emailnya. Kalau sudah terhack alamat emailnya, tentu dia akan masuk ke channel YouTube dan mengganti rekening AdSense dari YouTuber tersebut. Ya, jadi kalau Anda menjadi seorang YouTuber, nah bertambah data vital lain yang harus Anda lindungi. Jadi kalau bukan YouTuber, kita biasanya mempunyai data vital itu nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor rekening, ya. Nah, kalau Anda menjadi YouTuber, tambah satu lagi yaitu alamat akun YouTube Anda atau alamat Gmail yang terkoneksi ke akun YouTube Anda, ya. Makanya kita lihat di video itu kadang-kadang diblurkan. Dan ini yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya harap memperhatikan kiat yang ke-8, memperhatikan video analytics. Nah, ini sangat banyak data yang ditampilkan ya. Nah, ini salah satu video saya yang viewernya cukup banyak. Ini sudah naik jadi 43. Nah, di video analytics, ini dapat datanya adalah dari YouTube Studio, yaitu YouTube Search berapa persen, dari suggested video, eksternal, dari browser. Nah, sini datanya lengkap ya. Nah, kegunaan dari video analitik ini adalah Anda bisa mengetahui perkembangan video, berapa orang yang melihat, asal negara, mana saja. Nah, lihat pemirsa video Anda apakah dari media sosial atau dari searching, CEO, dan lain-lain, semuanya lengkap ya. Tinggal kita jeli untuk menganalisanya. Dan yang ke-9 adalah komentar spam. Nah, ini sering sekali kita lihat komentar spam. Jadi videonya menarik, ini sudah masuk ke spam ya. Jadi videonya bermanfaat, sangat keren, walaupun komentarnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi karena sering berulang-ulang, ini masuk ke komentar spam. Nah, bagaimana cara memblokir komentar spam? Nah, ini sebelumnya pada peserta webinar sudah saya bagikan linknya bagaimana cara blokir komentar spam atau haters di YouTube ya. Ini ada 4 cara. Nah, silakan pelajari di webinar. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena videonya ini di atas 10 menit ya. Jadi silakan ditonton link yang saya berikan ini. Ini peserta kita dari kuesioner yang saya sharekan. Ini yang pernah mendapatkan spam itu 28,9% ya. Yang tidak ya masih banyak juga. Yang tidak tahu malah 23,7%. Ini mungkin belum pernah melihat analisa statistik di YouTube Studio ya. Jadi beberapa komentar yang dilarang kalau seandainya Anda seorang YouTuber yaitu bersifat repetisi, pengulangannya mantap, bagus, terus ajakan super sub.
Nah, ini mengunjungi channel orang lain ya. Biasanya ajakan sub for sub ini biasanya channelnya kurang amanah itu. Ya, selanjutnya komentar yang mengandung sara, kata-kata kasar. Nah, di video saya tadi ada cara memblok. Jadi kata-kata kasar itu bisa Anda blok ya. Bukan hanya ajakan, dan juga dilarang memposting alamat URL YouTube pada status komen orang lain. Jadi Anda tidak boleh mengajak terus memposting URL video Anda kepada channel orang lain. Nah, 10 kiatnya adalah hindari mencampur konten video tutorial profesional dengan konten pribadi. Ini sebaiknya dipisah. Saya lihat banyak juga YouTuber ya yang buat video acara keluarga yang menampilkan ruang tamu, pokoknya seluruh ruang di rumahnya tersebut ditampilkan terus bercampur dengan konten profesional. Nah, bisa jadi hal ini mengundang kejahatan ya, orang tahu isi rumah Anda dari depan sampai belakang. Ya, apalagi kalau seandainya dilihat rumah Anda cukup mewah. Nah, ini yang pernah dialami oleh artis kita Musdalifah ya. Rumahnya kelihatan dicat emas, mungkin penonton melihatnya rumahnya dari emas semua, akhirnya diculik gitu. Jadi yang tidak kita inginkan. Pak Taufik, waktu sebentar lagi Pak Taufik. Oh ya, boleh. Sebagai catatan sampai 45. Ya. Ya, boleh nanti saya tambah lagi sampai jam 11 ya, Bu ya. Ya, siap. Ya, oke. Oke, selanjutnya hindari membuat konten video anak. Jadi cara settingan ketika diupload ya. Karena video anak-anak ini tidak bisa tidak bisa dikomentari. Nah, selanjutnya kiat ke-12, beda judul video konten. Nah, ini sebaiknya jangan dibuat ya. Nah, suara dalam video kurang jelas. Nah, ini beberapa YouTuber saya lihat itu Bu Enok ya. Ada, tapi sekarang sudah mulai bagus. Nah, keberhasilan suara itu pada video itu penyumbangnya adalah 75%. Nah, kalau kualitas video Anda kurang bagus masih ditoleransi oleh orang, tapi kalau suaranya tidak jelas, ya mungkin kurang diminati. Nah, sisi ini adalah closed caption, teks tertutup ya. Ya, ini bahasa isyarat dalam video untuk orang tuli dan sulit mendengar. Nah, subtitle ini biasanya kalau termasuk juga terjemahan, kalau kita nonton video bahasa Inggris ada teks subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Ini kiat ke-14, menampilkan card pada video. Jadi sangat produksi sekali. Nah, di channel saya sudah saya buktikan di sini. Ini cukup efektif ya. Ada sekitar 20% orang bisa menonton video lainnya melalui card yang kita tampilkan. Dan juga end screen, nih pada akhir video, kita membimbing audiens lain supaya menonton video kita yang lainnya. Ini juga bisa menaikkan viewer dari video lain yang sudah kita posting. Nah, ini kiat ke-16, buat deskripsi video dengan jelas. Jadi disediakan itu untuk deskripsi 5.000 kata. Nah, usahakanlah paling minimum itu 1.250 kata ya, atau minimal 2 paragraf. Nah, tambahkan chapter nantinya yang sudah saya berikan linknya. Nah, ini untuk tagging video, itu mengoptimalkan teks pada video, membantu nantinya untuk pencarian pada Google atau pada YouTube. Maksimal 500 kata, nah ini banyak yang belum dioptimalkan ya. Kita lihat 49% masih belum memanfaatkan teks ini pada tagging ini pada videonya. Yang 14, saling berinteraksi dengan subscriber dan komentator. Nah, ini kita lihat di sini ya. Yang berikan komentar, kita berikan tanda like, terus tanda hati juga, kita reply. Nah, selanjutnya kita bisa berikan tanda pin. Ini kita lihat ada tanda pin by Hendra Taufik. Nah, jadi komentar yang menurut kita terbaik dari semua komentar bisa kita berikan pin ya. Ini jarang juga diberikan oleh subscriber untuk interaksinya kepada penonton. Nah, ini ya. Jadi kita berikan tanda hati. Nah, yang belum pernah di sini cukup banyak ya. Jadi peserta ini 63,2%. Jadi kita harapkan ini akan membangun interaksi. Jadi ada komunikasi dua arah. Ini yang memberikan tanda jempol. Nah, ini memberikan pin ya.
malah banyak yang tidak tahu nih, 81,6%. Nah, selanjutnya optimalkan playlist video. Ya, jadi satu video tidak harus ke satu channel tertentu ya, musik saja. Kalau saya ada 4 tadi ya. Nah, ada unboxing juga, Miscellaneous. Dan ini tentang YouTuber Indonesia. Ini praktis teknik sipil. Ya, ini pada bagian home video ada playlist. Nah, kita lihat di sini banyak YouTuber. Di sini playlist yang ya itu masih 41, tapi yang tidak malah 46% ya, masih besar. Nah, ini contohnya playlist yang saya buat. Nah, apa gunanya playlist ini? Jadi YouTuber dapat menonton video secara berurutan. Kalau perlu nomor videonya kita kasih urutan ya. Ini 1/22. Tinggal setelah itu dia nonton 2/22, 3 ya. Jadi begitu dia viewer menonton playlist, mereka akan terarah menonton kita sehingga nantinya mereka tahu ya. Nah, ini yang paling sering sekali, upload video tidak memiliki jadwal tetap. Tadi kita lihat yang tiap hari ada 46, proporsi yang paling besar itu malah beberapa kali dalam sebulan. Nah, ini yang hijau ya. Jadi kita harapkan ada peningkatan lagi. Nah, selanjutnya hindari jasa sosial media untuk menaikkan subscriber. Jadi YouTube akan mengkaji setiap 6 bulan apabila watch hour Anda menurun setelah itu dan akan menarik monetize-nya YouTube program partner dari akun YouTube Anda. Jadi contoh jasa sosmed ya, menawarkan 10.000 view permanen harganya sekian. Ini 10.000 subscriber permanen 8,4 juta ya. Nanti kalau subscribernya banyak, ternyata viewernya masih rendah. Nah, ini kelihatan nanti ya trennya itu. Nah, sebaiknya ini kita hindari ya. Sengaja nomor handphonenya saya tutup. Kalau seandainya YouTuber yang punya ini, kenapa dia tidak sendiri aja yang ini ya, yang masukkan 10.000 subscribernya secara permanen ya. Nah, selanjutnya kiat YouTuber yang cerdas itu hindari membuat video dalam format potret. Nah, ini seringkali kita lihat kalau lihat di desktop itu layarnya lebar, juga di handphone kita melihat gambarnya separuh ya. Malah kelihatan seperti orang mengintip gitu. Nah, ini dari resolusi kualitas video rendah. Nah, disarankan recommended itu adalah Full HD. Jadi 1080 kualitasnya. Minimal itu untuk desktop 720. Kalau 144 ini sangat buram ya videonya. Jadi selanjutnya hindari suara sekeliling di area, sangat bising sekali. Nah, untuk itu Anda harus melengkapi dengan alat bantu, misalnya alat bantu tambahan rekaman seperti mikrofon kondenser. Ini seperti yang saya pakai saat ini. Ini barangnya yang saya unboxing dan saya pakai saat ini ketika acara ini. Dan juga sound card, teleprompter. Di sini saya memakai mikrofon BM8000. Boleh lihat di channel saya ya. Nah, ini hindari menggunakan software pendukung versi freeware. Nah, ini masih kita lihat di beberapa video YouTuber nampak watermark ya, misalnya edit by KineMaster ya. Jadi sisihkanlah, kalau bisa beli yang berbayar silakan. Nah, ini kita lihat dari paling banyak itu pakai KineMaster ya. Kita harapkan nanti videonya jangan ada lagi watermarknya. Nah, kalau bisa kiatnya itu tingkatkan kemampuan perangkat umum Anda sehingga mumpuni. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengganti hard disk laptop saya dengan SSD. Nah, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengganti hard disk Anda menjadi dari HDD, hard disk drive, menjadi solid state drive. Harganya sudah cukup murah ya. Nah, di sini kiat ke-28 yaitu thumbnail video kurang bagus. Nah, Anda bisa menggunakan Pixel Lab ya. Ini saya lihat gunakan software lain secara offline. Ya, ukurannya kurang dari 2 MB. Jadi thumbnail itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini yang paling banyak YouTuber belum tahu ya, menambahkan chapter dalam video. Nah, syaratnya di sini pada bagian deskripsi Anda tambahkan rinciannya. Ini 0,00 detik itu ini wajib Anda tulis, setelah itu terserah pada detik keberapa.
Nah, ini berguna supaya viewer tidak bosan menonton video yang panjang. Jadi dengan mengklik waktu ini, maka viewer akan langsung diarahkan ke kontennya. Ya. Nah, kalau ingin tahu caranya, silahkan nanti lihat tutorial saya yang ini linknya, cara buat chapter video di YouTube. Ini sudah saya share kemarin di grup ya. Nah, ini kita lihat 62,2% masih banyak YouTuber yang belum tahu. Yang ke-30, ini dari 40 kiat ya, mengerti cara edit video online. Nah, ini video yang kena copyright, bisa kita edit secara online, terutama juga video live streaming ya. Nah, ini kan tidak mungkin kita turunkan dulu, kita download terus kita edit karena viewernya sudah cukup banyak. Ini bisa dilihat. Nah, ini yang juga paling penting bagi YouTuber, yaitu Anda membuat channel YouTube Anda sesuai dengan nama Anda. Ini bisa dilihat linknya, sudah saya berikan di dalam grup. Nah, lagi ini juga menonton video sendiri secara berulang-ulang. Nah, ini juga tidak akan menambah ya watch hour Anda. Jadi video yang dibuat akan bertambah jika ditonton orang lain saja. Yang ngapain Anda buat video sendiri, tonton sendiri gitu. Nah, yang ke-33, tidak aktif dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah Anda monetize, jika Anda tidak aktif channel Anda selama 6 bulan dan tidak mampu memenuhi jumlah minimum, artinya subscriber Anda berkurang, maka monetisasi Anda bisa ditinjau kembali oleh YouTube ya. Monetisasinya bisa dicabut. Ini harus hati-hati juga. Nah, ini yang paling bagusnya, kiat ke-34, biasakan diri dengan fluktuasi dan musiman. Jadi saran saya kalau membuat video itu misalnya lagi tes CPNS. Nah, Anda bisa membuat konten yang lagi tinggi demand-nya ya. Nah, Anda bisa membuat soal tes CPNS misalnya. Nah, ini biasanya paling banyak dicari orang ya yang ingin masuk tes CPNS, atau cara pendaftaran kartu prakerja kemarin yang dibuka oleh presiden kita, atau tes masuk perguruan tinggi. Jadi pada waktu-waktu tertentu ya, Anda bisa membuat konten yang demand-nya tinggi ya. Ini harus Anda memanfaatkan peluang seperti ini. Nah, yang ke-35, menggunakan fitur terjemahan YouTube untuk menjangkau penonton internasional. Jadi minimal itu di bagian subtitle nanti settingnya di sini Anda harus punya bilingual ya untuk judul dari video Anda. Minimal itu bahasa Inggris ya. Ya, agar nantinya penonton Anda tidak hanya di Indonesia saja tapi bisa di luar. Kalau bisa sekaligus dengan subtitlenya ya. Ada transkripnya di dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga ya. Ini teksnya dalam bahasa original, ini translation-nya dalam bahasa Inggris ya. Anda bisa terjemahkan ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Caranya gampang, tinggal masukkan copy ke Google Translate sudah jadi. Ya, mau 10 bahasa pun bisa video Anda gitu. Tapi minimalnya adalah bilingual. Nah, ini memperhatikan algoritma YouTube Search. Nah, algoritma YouTube Search itu berdasarkan kombinasi dari beberapa kombinasi. Nah, ini saya bagi ke dalam ini internal. Judul Anda cukup menarik. Ada thumbnailnya juga. Nah, eksternalnya like, dislike, comment, dan viewer ini kita butuh orang lain ya. Tidak mungkin teman-teman ya berapalah. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk meningkatkan like, jangan dislike-nya ya. Like, comment, dan viewernya untuk video yang diunggah boleh nanti bergabung di grup Telegram yang membernya sudah mendekati 400 ya. Jadi target kita membernya sampai 200.000. Begitu satu member masuk, channelnya insya Allah langsung subscribernya terpenuhi dan jam tayangnya pun juga terpenuhi ya. Ini kita harapkan follower tindak lanjut setelah mengikuti webinar ini ya. Nah, ini juga yang ke-37, tambahkan hashtag pada video. Nah, hashtag ada 2 di sini. Hashtagnya bisa pada judul dan bisa pada deskripsi. Nah, kalau video Anda punya hashtag, nanti di atas judul video Anda nanti keluar nanti 3 hashtag.
Nah, maksimal itu adalah 15 hashtag yang diizinkan oleh YouTube, dan 3 hashtag pertama akan muncul di atas judul. Nah, hashtag ini tidak akan berlaku jika Anda menampilkan video lokasi. Ya, jadi harus memilih salah satu. Anda mau menampilkan lokasi video Anda di mana dibuat, itu hanya satu lokasi saja. Kalau lokasinya terkenal, sering diakses orang, tidak ada masalah. Nah, kalau Anda membuat hashtag, itu bisa maksimal 15. 3 pertama itu akan muncul di atas judul video Anda. Nah, ini contoh pencarian video berdasarkan hashtag. Selama ini kita cari video berdasarkan judul ya. Ternyata dari hashtag pun bisa kita cari video. Nah, ini contohnya. Nah, berapa orang yang sudah YouTuber yang sudah memanfaatkannya? Ini proporsi terbesar itu masih 36% ya. Jadi belum banyak yang memanfaatkan hashtagnya. Nah, selanjutnya optimalkan postingan komunitas. Nah, pada bagian home, video, playlist, ada community. Nah, di sini Anda bisa tempel pengumuman atau cara pembuatan video Anda misalnya terlalu rumit. Nah, untuk menjaga kevakuman, Anda bisa optimalkan postingan komunitas ini. Atau misalnya Anda ingin mengucapkan selamat Idul Adha kepada audiens. Nah, di sini tempatnya, bukan di konten video Anda. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Atau di sini ada 3 ya. Anda bisa posting image, polling, dan juga video. Nah, video mungkin bisa ucapan selamat Idul Adha ya. Nah, atau hal-hal lain di luar konten pembuatan video Anda supaya penonton juga tertarik bagaimana misalnya video Anda dibuat misalnya dengan alat seadanya saja. Tadi paling sering ditanyakan oleh anggota grup kita itu penyebab subscriber hilang ya. Jadi pertama itu akun subscriber mungkin sudah lama tutup yang dari subscriber Anda. Yang kedua bisa unsubscribe dari viewer karena kontennya mungkin kurang menarik ya. Yang ketiga, channel dikomentari oleh spammer, tadi tidak dihitung sebagai subscriber. Yang keempat, punya akun Gmail yang banyak, itu subscribe-nya ke channel sendiri. Nah, ini pernah saya buktikan ya, punya banyak Gmail, terus kita subscribe ke video kita sendiri, besoknya langsung berkurang. Nah, terus ajakan sub dari channel yang kurang amanah ya. Nah, yang keenam ini YouTube sendiri mengakui bahwa subscriber yang hilang itu merupakan bugs dari YouTube sendiri ya. Nah, yang ketujuh, video terpaksa diunggah ulang karena melanggar copyright pada viewernya sudah banyak. Ini juga video yang kena copyright tadi kita hapus dulu terus kita unggah. Nah, jam tayangnya juga berkurang. Nah, yang ke-8 kemungkinan tidak pernah mengikuti webinar kiat-kiat menjadi seorang YouTuber cerdas ya. Jadi tidak tahu, ini yang kehilangan subscriber ada 46,2%. Nah, ini aktifkan yang terakhir ya, aktifkan fitur YouTube Premiere, yaitu tayang perdana sebuah video di YouTube dengan kelebihan bisa interaksi dengan audiens secara live melalui chatting dengan pembuat video. Nah, jangan lupa halaman tonton dapat dibagikan. Pastikan Anda mempromosikan Premiere dengan membagikan URL-nya di tab komunitas atau di seluruh jaringan media sosial. Nah, terakhir jangan lupa memberitahu penonton Anda untuk menyetel pengingat untuk Premiere ya. Nah, ini catatan YouTube Record. Jadi channel dengan 1 juta viewer tercepat itu videonya Adele 88 hari. Terus channel yang hampir setiap detik dilihat itu Luis Fonzi dengan lagunya Despacito. Itu hampir dilihat setiap harinya 6,88 view per detiknya. Ini karena artis yang berlangganan sepanjang masa. Ini Justin Bieber, debut musik 24 jam non-stop. How Do You Like That, punyanya Blackpink. Channel dengan subscriber terbanyak di dunia, ini saat ini adalah T-Series ya, yang mengalahkan PewDiePie. Itu 147 subscriber. Jadi penghasilan per bulan seorang YouTuber itu seperti misalnya T-Series ini adalah mencapai 200 miliar per bulan ya, 2 miliar rupiah. Cukup fantastis ya. Ini grafiknya. T-Series, PewDiePie, 5 Minute Craft, termasuk di bawahnya Justin Bieber, Taylor Swift. Nah, ini quote dari saya, Pak Bulu Kiat-Kiat, buatlah karya terbaik Anda dan teruslah unggah video yang berguna bagi orang lain.
Nah, sini ilmu yang bermanfaat akan jadi ladang pahala yang tidak putus-putusnya setelah Anda meninggal. Ingatlah, subscriber dan jam tayang akan datang dengan sendirinya. Jadi yang perlu itu Anda nikmati prosesnya. Ada masanya di mana jumlah subscriber Anda mencapai nilai tertentu. Jadi misalnya beberapa subscriber yang pernah saya tonton videonya, dia di 9.000 misalnya, baru channel Anda akan booming gitu. Ya. Nah, kalau channel Anda sudah booming ya siap-siap Anda harus bikin konten ya minimal 1 kali sehari ya, seperti Hatta Halilintar ya. Kalau tidak Anda bikin video 1 kali sehari, mungkin subscribernya akan marah gitu. Ini alamat channel YouTube saya www.youtube.com/hendrataufik. Oh ya, mungkin saya untuk penutup saya bacakan 2 buah pantun ya Bu Erni ya. Ini pantun saya untuk penutup. Kalau menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa di webinar Google Classroom lagi. Cakep. Yang kedua, matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tidak ada yang tahu batasan umur. Semoga kita dapat bertemu webinar lagi.